Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada mata kuliah teori graf. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk bereksplorasi untuk mempelajari graf Wheeler dan graf Hamilton. Untuk mempelajari konsep ini, teman-teman sebelumnya tentu saja harus sudah mempelajari atau menonton video tentang terminologi graf, karena ada banyak sekali terminologi graf yang dibutuhkan untuk memahami konsep yang sekarang akan saya ajarkan. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran pada video kali ini. Hari ini kita akan belajar pertama tentang backgroundnya dulu ya, tentang permasalahan yang mendasari konsep graf Wheeler dan graf Hamilton, kayak gitu ya. Jadi konsep tentang graf ini diawali dengan permasalahan yang namanya permasalahan exploring and traveling. Kemudian baru kita belajar tentang apa itu graf Wheeler gitu ya, dan apa itu graf Hamilton. Nah teman-teman, kalau teman-teman suka main ya, maka teman-teman ada dua jenis gitu ya, ada dua tipe. Ada yang suka bereksplorasi, ada yang suka traveling saja. Jadi teman-teman yang suka bereksplorasi, dia sukanya menjelajah, sukanya mengetahui semua kemungkinan rute yang ada. Sehingga untuk permasalahan seorang explorer gitu ya, dia ingin menemukan suatu perjalanan yang melalui setiap jalan tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Misalnya teman-teman dari titik A gitu ya, kemudian teman-teman ingin mengunjungi semua jalannya. Jadi dia bereksplorasi, walaupun jalannya jelek, misalnya jalannya bagus gitu ya, tapi semuanya dilewati. Misalnya dari A dia ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, lalu ke E, kemudian kemana lagi? Ke C lagi gitu ya, ke G, kemudian ke E, kemudian ke F, ke G lagi, ke B lagi, ke F lagi, balik lagi ke titik A, seperti itu. Kayak gitu. Jadi dia puas ya karena melewati semua edge-nya gitu ya. Nah, berbeda lagi kalau permasalahannya adalah permasalahan seorang traveler. Kalau seorang traveler tidak perlu melewati semua alternatif jalan yang ada atau rute yang ada. Yang dia inginkan, yang seorang traveler inginkan adalah mengunjungi setiap kotanya gitu ya, tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Jadi yang penting untuk seorang traveler adalah destinasi kotanya gitu ya, destinasi wisatanya gitu ya. Misalnya nih untuk seorang traveler, ia dari A gitu ya, pergi ke kota B. Selanjutnya dari kota B dia ke kota C. Kemudian dari kota C ke kota D. Selanjutnya dari kota D ke kota E misalnya. Dari kota E ke kota G. Dari G ke F. Dari F baru ke A lagi. Jadi ada perbedaan yang signifikan di sini ya, tentang masalah traveler dan masalah explorer. Jadi yang exploring dia ingin mengunjungi setiap jalan, semua jalan, dan untuk yang traveling dia ingin mengunjungi setiap kota. Seperti itu ya. Nah teman-teman, ketika kita tadi sudah memiliki background ya, pengetahuan tentang permasalahan traveling dan exploring gitu ya. Nah, di dalam dunia nyata, seorang traveler itu dia mengunjungi semua kota ya. Dan explorer itu dia mengunjungi semua jalannya gitu ya. Nah, di dalam graf kita bisa merepresentasikan atau membuat model bahwa ketika kita misalnya merepresentasikan network yang ada gitu ya, maka kotanya kita representasikan sebagai vertex atau titik. Dan kemudian jalannya kita representasikan sebagai edge. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat definisi formal tentang graf Wheeler dan graf Hamilton. Yang pertama kita lihat dulu graf Wheeler. Nah, seperti apa sih graf Wheeler itu gitu ya? Graf Wheeler itu merupakan pertama ya, graf terhubung gitu ya. Teman-teman harus perhatikan beberapa terminologi yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki trail tertutup. Trail tertutupnya juga harus memuat semua edge. Nah, berarti ada 3 syarat ya. Yang pertama dia terhubung, yang kedua dia memiliki trail tertutup, yang ketiga trailnya tersebut memuat semua edge gitu ya. Nah, yang trail yang tadi disebut itu disebut dengan trail Wheeler. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk melihat apakah sebuah graf itu dia graf Wheeler atau bukan gitu ya, maka kita harus melihat syaratnya. Pertama, grafnya harus terhubung. Kita lihat di graf yang contoh yang di bawah ya, yang ABCD di sini. Pertama kita lihat graf A dulu ya. Di graf A ini tentu saja dia terhubung ya, karena semua titiknya
dari satu titik bisa menuju ke titik yang lain, kayak gitu ya. Nah, teman-teman nanti lihat lagi terminologi tentang yang namanya graf terhubung. Yang kedua, dia memiliki trail tertutup. Nah, trail tertutup berarti kalau trail dia kan berarti mengunjungi edge-nya harus berbeda. Trail, walk, yang semua edge-nya itu beda. Nggak boleh ada yang sama gitu ya. Selanjutnya dia tertutup. Tertutup itu maksudnya apa? Tertutup itu maksudnya berarti titik awal itu sama dengan titik akhirnya. Nah, mari kita lihat contoh di graf yang A. Pertama, kita misalnya memulai dari titik A. Dari titik A, kita akan mengunjungi semua edge yang ada pada graf A ini, gitu ya. Saya namakan graf A ini ya. Di graf A, semuanya harus kita kunjungi, lalu kita kembali ke titik A-nya lagi. Dengan tanpa mengulang atau mengunjungi edge-nya 2 kali, karena harus tepat 1 kali gitu ya. Kenapa? Karena tadi edge-nya harus berbeda. Nah, teman-teman, misalnya dari A kita ke B ya. Selanjutnya mau ke G boleh ya. Terus kemana lagi? Ke C lagi. Ke C maksudnya belum ya kalau ke C. Kemudian ke B. Nah, ke B. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di dalam trail wheeler gitu ya, kita boleh mengunjungi titiknya lebih dari 1 kali gitu ya. Yang penting edge-nya yang berbeda. Nah, dari B ini berarti kita kan nggak boleh ke G lagi karena sudah dikunjungi. Berarti mau tidak mau kita harus ke F. Seperti itu ya. Kemudian ke G lagi. Misalnya, nah ini G lagi dikunjungi tidak apa-apa. Lalu misalnya dari G ke E. Kemudian ke C. Dari C ke D. Dari D ke E. Dari E ke F. Dan dari F ke A. Nah, teman-teman, kita sudah kembali lagi ke A. Nah, itu yang disebut dengan trail wheeler gitu ya. Jadi kita trailnya tertutup dari A ke A lagi, semua edge-nya dikunjungi dan tidak ada edge yang dikunjungi 2 kali. Nah, kalau titiknya boleh dikunjungi lebih dari 1 kali. Nah, ini yang dinamakan trail wheeler-nya ya. Trail wheeler-nya apa seperti ini saja, Bu, gitu ya. Trail wheeler-nya boleh teman-teman cari trail yang lain karena satu graf boleh jadi gitu ya memiliki lebih dari 1 trail wheeler seperti itu ya. Itu untuk graf wheeler. Nah, teman-teman, untuk misalnya yang B nih, yang B apakah dia graf wheeler gitu ya? Kita lihat saja, cari sebuah trail. Misalnya kita dari B ke C, kemudian dari C ke G, dari G ke E, dari E ke F, ke G lagi, ke B. Oh, kembali bisa dikunjungi, berarti ada trailnya. Untuk C gimana, Bu? Dari C. Nah, misalnya ya, yang C dari B ya, misalnya dari B kita ke C gitu ya. Kemudian dari C kita ke E, dari E kita ke G, dari G. Nah, kalau kita ke C gitu ya, berarti kita nggak bisa keluar lagi, padahal ada edge yang belum dikunjungi gitu ya. Ini belum dikunjungi, ini belum dikunjungi kalau kita ke sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jangan ke E, tapi ke B. Dari B, berarti kita sudah tidak bisa mengunjungi yang ini ya, edge yang ini. Sehingga kita tidak bisa menemukan nanti trail wheeler. Sehingga dia bukan graf wheeler. Seperti itu ya, teman-teman. Tadi yang A wheeler, yang ke B juga graf wheeler, kemudian yang C bukan, yang D juga bukan. Ini ya teman-teman, tentukan sendiri, coba cari kenapa dia bukan merupakan graf wheeler, seperti itu ya. Yang kedua kita lihat yang namanya graf Hamilton. Nah, graf Hamilton itu seperti apa? Graf Hamilton itu adalah suatu graf. Nah, grafnya juga terhubung. Nah, sama ya syarat pertama. Yang kedua, dia memiliki cycle. Nah, kalau cycle berarti dari satu titik kembali lagi ke titik semula gitu ya. Berarti sama, dia tertutup gitu ya. Karena dari satu titik ke titik semula. Yang memuat semua vertex. Nah, berarti yang ini titiknya ya, yang dikunjungi semua. Nah, kemudian kalau cycle berarti nggak boleh 2 kali ya. Vertexnya dikunjungi, tepat 1 kali. Kemudian cycle tersebut disebut cycle Hamilton. Nah, seperti itu ya. Kalau yang tadi edge-nya yang harus dikunjungi 1 kali, yang sekarang adalah vertex-nya yang dikunjungi 1 kali dan kembali ke titik semula. Mari kita coba misalnya yang A ya. Saya mau mengunjungi semua kota atau semua titik di dalam graf A ini. Misalnya dari A ya, saya mau berkunjung ke B, lalu ke C, lalu ke D,
lalu ke E, lalu ke G misalnya, lalu ke F, dan ke A. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah membentuk sebuah cycle yang disebut cycle Hamilton. Nah, ini cycle Hamilton ya, teman-teman. Sehingga yang A ini juga disebut graf Hamilton, seperti itu. Bagaimana dengan yang B? Nah, yang B misalnya kita coba dari B ya, kita berkunjung ke C, kemudian ke G ya. Nah, dari G ini kalau kita selesaikan kunjungannya misalnya ke E, terus ke F. Nah, ini kita nggak bisa kemana-mana lagi ya, karena kalau ke G, kita mengunjungi G-nya 2 kali, gitu ya. Berarti dia bukan cycle Hamilton, sehingga dia bukan graf Hamilton, seperti itu ya. Untuk yang ketiga, ada nggak cycle Hamiltonnya? Nah, kita cari lagi, misalnya dari B, ke C, ke G, ke E, ke F. Nah, berarti kita masih bisa nih ke B sini. Nah, berarti dia punya cycle Hamilton sehingga dia adalah graf Hamilton. Dan yang terakhir, misalnya kita dari A nih ya. Nah, dari A saja ke F. Nah, ini kita sudah tidak mungkin nih kembali lagi ke titik A gitu ya. Kalau kita mulai dari titik A. Jadi dia pasti tidak memiliki cycle Hamilton. Bu, coba dipakai titik yang lain. Oh, misalnya kita coba pakai titiknya yang dari B dulu. Nah, dari B misalnya kita ke F. Nah, A ini kan pasti harus dikunjungi ya. Mengunjungi A itu kan harus dari F. Berarti kalau kita ke A dulu, nah kita nggak bisa lagi ke luar gitu ya, nggak bisa lagi ke kota yang lain, sehingga tidak akan terbentuk cycle Hamilton. Maka yang D ini juga bukan graf Hamilton. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang apa itu graf Hamilton dan apa itu graf Wheeler. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan. Teman-teman boleh berlatih ya dengan konsep yang sudah tadi teman-teman pelajari. Mudah-mudahan sudah mengerti. Kalau tidak mengerti, coba kerjakan latihannya, karena dengan berlatih teman-teman insya Allah akan lebih paham. Jadi untuk yang latihan 3.1 ini, teman-teman tentukan apakah graf yang dari A sampai G ini dia apakah graf Euler atau graf Hamilton atau kedua-duanya ya, atau tidak keduanya. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menentukan apakah dia graf Wheeler atau apakah dia graf Hamilton, maka cari dulu trial Wheeler-nya atau cycle Hamilton-nya. Kalau ada berarti dia graf Wheeler atau graf Hamilton. Itu kalau tidak ada berarti tidak memenuhi persyaratannya. Selanjutnya teman-teman, ini sebuah wawasan yang teman-teman bisa baca ya, bahwa graf Wheeler gitu ya adalah sebuah graf yang konsepnya lahir karena waktu itu terdapat sebuah permasalahan pada jembatan Königsberg di Prusia, Jerman gitu ya. Jadi seperti saya kemukakan pada video sebelumnya bahwa Wheeler seorang matematikawan ya yang sangat produktif, ia memecahkan permasalahan jembatan Königsberg ini ya dalam sebuah paper yang berjudul Solusi dari Permasalahan yang Berhubungan dengan Posisi Geometri. Jadi permasalahan kemarin yang pernah saya singgung pada pertemuan pertama adalah permasalahan di sebuah pulau ya. Pulaunya dia dikelilingi oleh sungai, dan sungai itu kemudian diberi jembatan melewati sungai tersebut gitu ya. Jembatannya itu seperti ini, 1, kemudian 2, 3 gitu ya, kemudian 4, 5, terus kemudian 6 seperti ini ya. Jadi misalnya di sini pulaunya ya, kita kasih nama wilayah gitu ya, wilayah misalnya A, kemudian di sini B, lalu di sini C, dan di sini D. Nah, kemudian Wheeler ini memodelkan permasalahan ini ke dalam model matematika gitu ya, dengan geometri seperti ini gitu ya. Jadi daerah-daerah di sini dia A, B, C, D, dan E ini diwakili oleh sebuah titik. Nah, jadi di sini ya, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dan jembatan-jembatan yang menghubungkan antar daerah gitu ya, itu diwakili oleh edge-nya gitu ya. Jadi misalnya di sini mana nih, A berhubungan dengan C lewat apa ini? C dan D misalnya gitu ya. Berarti A berhubungan dengan C lewat jembatan
C dan D, seperti itu ya. A juga berhubungan dengan B melewati jembatan A dan B. A, ini B. Kemudian C dihubungkan dengan D gitu ya, melalui jembatan G. Kemudian D dihubungkan dengan A melalui jembatan E. Oh, satu lagi teman-teman di sini jembatannya. Dan kemudian D dihubungkan dengan B lewat jembatan F. Jadi Wheeler ini memodelkan permasalahan di dunia nyata seperti ini gitu ke dalam konsep graf seperti ini. Jadi teman-teman, kan kemarin permasalahannya adalah bagaimana dia mengelilingi semua jembatan satu kali dan tepat kembali ke titik semula. Jadi dia harus melewati semua edge ya, tepat satu kali dan kembali ke titik semula. Nah, jawabannya ternyata menurut Leonhard Wheeler gitu ya, tidak mungkin kita melewati semua jembatan tepat satu kali lalu kembali ke titik semula. Nah, mencari solusi dari permasalahan seperti tadi itu ya, itu direpresentasikan, dimodelkan dengan sama saja dengan mencari trial Wheeler. Jadi kita harus menentukan apakah dia grafnya graf Wheeler atau bukan, seperti itu ya. Nah, seperti apa graf yang kemudian punya trial Wheeler gitu ya, maka Wheeler kemudian memberikan konsepnya. Mari kita pelajari bagian selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari beberapa konsep tentang graf Wheeler. Pertama, setelah definisi formal yang pertama, kita lanjut ke definisi selanjutnya. Misalkan G adalah sebuah graf yang setiap verteksnya memiliki derajat genap. Nah, ingat lagi nih terminologi derajat verteks itu seperti apa gitu ya. Maka G dapat dibagi menjadi beberapa cycle. Tidak ada dari dua cycle itu yang memiliki edge yang sama. Nah, teman-teman, yang namanya derajat yaitu banyaknya edge yang insiden pada titik tersebut. Misalnya di T ini dia derajatnya 2 ya. Di U dia derajatnya 4 ya, karena ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 edge yang insiden. Kemudian di F dia juga 4, ini 2, di X 4, di Y 4, dan di Z juga 4. Jadi semua derajat titiknya dia genap gitu ya. Jadi yang ini memenuhi gitu ya. Kemudian kalau begitu maka dia akan bisa dibagi menjadi beberapa cycle dan tidak ada cycle yang memiliki edge yang sama. Mari misalnya kita coba membuat cycle-nya. Cycle-nya saya warnai dengan warna yang berbeda. Yang pertama merah misalnya ya. Kita dari T ke U, ke V, ke W, ke X, ke Y, ke T. Selanjutnya cycle kedua saya warnai kuning. Misalnya dari Y ke Z, ke U, kemudian ke Y lagi. Dan cycle terakhir saya warnai biru ya, dari Z ke V, ke X, ke Z lagi. Nah, teman-teman, di sini ada 3 cycle, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna kuning, dan yang satu berwarna biru. Nah, teman-teman, sesuai dengan definisinya bahwa tidak ada edge yang sama gitu ya, karena ini warnanya sudah berbeda ya. Kemudian, cycle tersebut dapat kita kombinasikan membentuk trial Wheeler. Kenapa? Ya, karena tadi gitu ya, kita tidak melewati edge-nya 2 kali. Kita lanjutkan ke teorema 1 ya, tentang graf Wheeler. Nah, teman-teman, pada teorema 1 ini disebutkan bahwa sebuah graf dia merupakan graf Wheeler jika dan hanya jika setiap verteksnya memiliki derajat genap. Nah, ternyata nih gitu ya, tadi kita muter-muter mencari trial Wheeler dalam sebuah graf, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak, kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah gitu ya. Tapi ternyata dengan teorema ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat mudah untuk menentukan apakah dia graf Wheeler atau bukan. Caranya apa? Ya lihat aja, graf tersebut harus derajatnya semuanya genap. Jadi teman-teman bisa menentukan ya. Misalnya gitu ya, graf komplit K8 apakah dia graf Wheeler atau bukan. Nah, kalau graf komplit K8 teman-teman kan harus tahu ya, graf komplit itu seperti apa. Graf komplit itu adalah graf yang setiap titiknya dihubungkan dengan titik yang lainnya. Nah, graf komplit K8 berarti dia titiknya ada berapa titiknya? Ada 8. Nah, karena 8 titik ini dihubungkan dengan temannya yang lain, temannya ada berapa? Kalau semua titiknya ada 8, ada 7 ya. Derajat titiknya semuanya itu pasti 7. Nah, karena semuanya 7 bukan genap gitu ya, maka dia bukan graf Wheeler, seperti itu ya. Nah, itu kalau K8. Nah, teman-teman coba tinjau untuk K 8,8 berarti ini graf bipartit ya, seperti apa gambarannya, kemudian graf cycle seperti apa, graf dodecahedron seperti apa, graf cube juga seperti apa. Nah, ini teman-teman harus cari jawabannya ya. Selanjutnya kita masuk ke graf semi Wheeler gitu ya. Nah, teman-teman,
Seperti apa graf semi Wheeler itu? Adalah graf yang memiliki trail terbuka, yang memuat semua edge. Jadi kalau yang tadi yang graf Wheeler itu adalah grafnya trailnya tertutup gitu ya. Kalau yang ini graf semi Wheeler, maka trailnya terbuka gitu ya. Maksudnya trail terbuka bagaimana? Berarti dia titik awalnya boleh tidak sama dengan titik akhirnya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, trailnya juga disebut trail semi Wheeler, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke teorema 33 ya. Graf terhubung adalah graf semi Wheeler jika dan hanya jika memiliki tepat dua vertex dengan derajat ganjil. Jadi kalau tadi teman-teman belajar tentang graf Wheeler, dan syarat graf Wheeler itu adalah dia memiliki titik dengan derajat genap ya. Semuanya harus genap gitu ya. Nah, kalau untuk graf semi Wheeler maka tidak harus semuanya genap gitu ya, tapi boleh ada dua titik ya, dan tepat dua titik yang berderajat ganjil. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita lihat ya seperti apa graf semi Wheeler ini gitu ya. Tentukan graf mana dari graf berikut yang merupakan graf semi Wheeler gitu ya. Kita lihat dengan teorema ya. Jadi kita lebih mudah sekarang kalau sudah tahu teoremanya. Kita lihat mana graf yang memiliki tepat dua titik yang memiliki derajat ganjil gitu ya. Kita lihat yang A ini derajatnya 3, yang B 3, yang C 2, D2, dan E2. Nah, teman-teman lihat ya, yang memiliki derajat ganjil pada graf A ini ada dua, yaitu A dan B. Berarti dia graf semi Wheeler, seperti itu ya. Nah, untuk yang B, kita lihat yang B derajatnya 3 ya. Yang ini 3, yang ini 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Oh, malah semuanya ganjil nih. Berarti dia bukan graf semi Wheeler gitu ya. Nah, teman-teman, kalau sudah tahu seperti ini, teman-teman boleh cari trail terbukanya ya. Misalnya kita buat trail terbuka dari graf yang A ini misalnya. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus mulai dari yang derajatnya ganjil. Itu ya, boleh A dulu, boleh B dulu. Misalnya dari A teman-teman ke E, kemudian ke B, lalu ke D, ke A, kemudian ke C, teman-teman terakhir baru ke B. Nah, teman-teman lihat ya, dia tidak berakhir ke A lagi, tapi dari A awalnya dan akhirnya ke B, seperti itu. Itu yang namanya trail semi Wheeler gitu ya, sehingga dia disebut graf semi Wheeler. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke graf Hamilton ya. Jadi untuk sejarahnya teman-teman, untuk graf Hamilton adalah berasal dari sebuah permainan yang ditemukan oleh William Rowan Hamilton. Pada permainan ini kita harus mencari sebuah cycle Hamilton ya. Cycle itu sekali lagi tadi adalah kita melewati semua titiknya ya, dan tidak boleh dua kali ya, tepat harus satu kali. Kemudian kembali ke titik semula. Nah, kita harus mencari cycle Hamilton pada graf dodecahedron yang dimulai dengan 5 buah huruf gitu ya. Nah, ini bangun ruangnya ya teman-teman yang di sebelah kiri, dan direpresentasikan dengan grafnya yang di sebelah kanan. Nah, teman-teman, misalnya seperti ini ya, tadi ya, berapa banyak cycle Hamilton pada graf dodecahedron yang diawali oleh JVTSR. Nah, teman-teman tinggal cari nih. Dari JVTSR ini, teman-teman harus kembali lagi ke titik J gitu ya. Misalnya saya contohkan satu ya. Misalnya dari J, teman-teman ke tadi ya, P, kemudian mana T ya? T, S, R. Nah, teman-teman kemana nih? Habis R. Misalnya kita ke W gitu ya, terus ke X, lalu ke Z, ke Q gitu ya, ke P, N, M, L, K. Nah, dari K jangan dulu ke sini ya, kita ke sini dulu. Kemudian V, D, C, B, kemudian G, H, kemudian sudah ya. Kembali lagi ke titik C. Nah, karena semua titik sudah terlewati, seperti itu. Teman-teman boleh mencari yang lain ya, dengan awalan JVTSR. Kemudian teman-teman ada soal kedua, misalnya temukan path pada graf dodecahedron yang dimulai dengan BCD dan berakhir DT. Nah, kalau ini tidak berakhir di B lagi ya. Nah, nanti teman-teman akan juga berkenalan dengan yang namanya graf semi Hamilton gitu ya. Kemudian yang mana graf tersebut yang merupakan graf Hamilton? Apa graf bipartit K4,4 atau sebuah tree? Nah, teman-teman sudah tahu ya graf bipartit komplit 4,4 seperti apa dan tree seperti apa. Lalu tentukan mana yang kemudian graf Hamilton.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke sifat graf Hamilton ya. Ada teorema yang dinamakan teorema Ore itu ya. Nah, teorema Ore itu seperti apa? Teorema Ore adalah, misalnya G adalah graf sederhana yang terhubung dengan n vertex, di mana n-nya harus lebih besar dari 3. Jadi n-nya, jumlah titiknya harus lebih besar dari 3 ya teman-teman. Dan derajat V dan derajat W lebih besar sama dengan N. Untuk setiap pasangan vertex V dan W yang tidak bertetangga, maka G adalah graf Hamilton. Nah, ini mohon maaf teman-teman, harusnya ini katanya nyambung ya, kalimatnya nyambung. Jadi untuk setiap pasangan vertex V dan W yang tidak bertetangga, derajat V ditambah derajat W lebih besar sama dengan N. Jadi DF ditambah DW lebih besar sama dengan N. Kalau lebih besar sama dengan N, maka dia adalah graf Hamilton. Misalnya kita membuat sebuah graf terhubung ya dengan n vertex, di mana n-nya lebih besar dari 3. Berarti kita buat 4 saja ya, biar tidak terlalu besar. Misalnya 4. Kita buat edge-nya, misalnya seperti ini ya. Nah, begini ya. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya teman-teman. Nah, untuk setiap pasangan vertex V dan W yang tidak bertetangga, berarti A yang tidak bertetangga dengan mana nih? Tidak bertetangga dengan C ya, karena dia tidak dihubungkan. Kemudian apalagi? Ini aja ya, cuman A sama C saja. Nah, berarti derajat A, DA ditambah derajat C gitu ya, dia harus lebih besar dari N. N-nya itu kan 4 ya, yang di sini N-nya 4, ini 4. Derajat A berapa teman-teman? Derajat A dia 2 gitu ya. Nah, derajat C-nya juga 2. Tambah 2. Nah, 2 tambah 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, itu betul. Nah, karena memenuhi, berarti dia pasti graf Hamilton. Mana cycle Hamilton ya? Ya, dengan mudah kita cari misalnya dari A ke B ke C ke D. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman boleh kerjakan latihannya ya, menunjukkan bahwa sebuah graf dia graf Hamilton atau tidak dengan teorema Ore gitu ya. Dan untuk yang kedua ini teman-teman juga mencari sebuah graf yang graf tersebut adalah graf Hamilton tapi tidak memenuhi kondisi dari teorema Ore gitu ya. Nah, ini menunjukkan nanti adalah bahwa sebuah graf Hamilton gitu ya mungkin tidak memiliki kondisi dari teorema Ore gitu ya. Tetapi kalau ada graf yang memenuhi teorema Ore ya, pasti dia graf Hamilton. Kita lihat sifat graf Hamilton yang lain, yaitu sebuah graf adalah graf semi Hamilton jika terdapat sebuah path bukan cycle yang memuat setiap vertex. Path tersebut disebut path semi Hamilton. Nah, teman-teman, titik awalnya tidak perlu sama dengan titik akhirnya, maka dia yang terbentuk adalah path bukan cycle. Seperti itu ya. Kalau path itu tidak boleh melewati titiknya lebih dari 1 kali, tapi tidak perlu kembali ke titik semula. Kalau kembali ke titik semula namanya cycle. Nah, teman-teman juga boleh ya, mana yang kemudian merupakan graf semi Hamilton. Setelah kita mempelajari yang namanya graf Euler dan graf Hamilton gitu ya, kita bisa melihat beberapa studi kasus ya yang menarik gitu ya. Salah satunya adalah kasus dalam permainan domino gitu ya. Teman-teman sudah tahu bahwa kartu domino itu dia membentuk 2 sisi gitu ya. Satu adalah satu bilangan gitu ya, yang satu adalah bilangan yang lainnya gitu ya, dimana ada beberapa bilangan, yaitu misalnya dari 0 gitu ya sampai 6 gitu ya. Semuanya diberi pasangan, misalnya dari yang 0 sampai 1 gitu ya, yang 0 sama 2 gitu ya, dan seterusnya. Kasus tersebut kita bisa membuat sebuah grafnya gitu ya, dimana grafnya membentuk sebuah graf komplit dari 0 gitu ya, kita pasangkan ke semuanya gitu ya. Karena komplit 7 ya, n-nya sama dengan 7, maka derajat titiknya semuanya 6 gitu ya. Karena 6 dia pasti dia merupakan graf Euler gitu ya, dia pasti mempunyai trial Eulernya. Nah, kita bisa menyusunnya gitu ya dalam urut-urutan seperti ini, dari 0 kembali lagi ke 0. Teman-teman bisa juga membuat urut-urutan yang lain selain yang di sini. Masalah yang lain adalah diagram tracing puzzle, di mana dalam masalah ini gitu ya ada permainan menggambar dengan continuous pen stroke atau goresan pena kontinu seminimal mungkin tanpa mengangkat pena dari kertas dan tanpa melewati satu bagian diagram 2 kali. Masalah ini dipecahkan dengan menentukan jumlah minimal dari trail terbuka tanpa melalui edge yang sama untuk membuat graf tersebut. Pada tahun 1809 gitu ya, ada sebuah konsep bahwa graf yang dapat kita gambar dengan continuous pen stroke 1 kali gitu ya,
itu adalah merupakan graf Euler. Jadi kalau graf Euler kita bisa menggambarnya tanpa kita mengangkat pena gitu ya. Jadi kalau ada permainan-permainan kayak gitu ya, teman-teman sudah tahu triknya. Nah, misalnya ya, kali 5, berarti kan dia semua derajat titiknya 4. Nah, sehingga kita bisa menggambarnya tanpa mengangkat pena dari kertas ya, seperti itu. Misalnya dari sini kan ya, kita ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, sini, ke sini lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga bisa membuat graf yang lain ya, yang misalnya apa derajatnya semuanya genap kayak gitu. Nah, kalau genap pasti dia bisa dibuat diagram tracing puzzle yang seperti tadi. Nah, teman-teman, pada 1847 juga pembahasan tentang permainan ini ya mendapat sebuah konsep lagi gitu ya. Pertama, kita lihat di bawah gitu ya, dia ada 8 pertek dengan derajat ganjil. Misalnya kita namai dulu perteknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita lihat derajat perteknya di sini 2 ya. Di sini 2, sini 2 ya, sini 2, yang sini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini juga 3, ini 3 ya. Ini 3, ini 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik yang berderajat ganjil. Sehingga tidak dapat digambar dengan goresan pentakontinu yang lebih kecil dari 4 goresan. Nah, mari kita coba misalnya untuk membuat diagram ini gitu ya, dengan sekecil mungkin goresan pena. Misalnya kita dari sini ya, 1, nah begini terus ya. Nah, gini. Nah, ini kita nggak mungkin tidak mengangkat pena karena sudah selesai nih sampai sini. Berarti saya bikin lagi misalnya pena kedua ya. Dari sini ke sini. Nah, kita mengangkat pena lagi. Kemudian saya bikin dari sini ke sini misalnya ya. Saya mengangkat pena lagi. Nah, dari sini ke sini mengangkat pena lagi. Kemudian dari sini ke sini mengangkat pena lagi. Jadi, saya ada berapa kali mengangkat pena tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba ya. Misalnya saya mulainya dari sini ya, jangan yang dari atas. 1. Nah, dari sini kita masih bisa melanjutkan yaitu ke tengah. Seperti ini ya. 1 pena ya. Yang kedua di sini misalnya. Yang ketiga di sini dan yang keempat di sini. Nah, teman-teman, dari mana kita mendapatkan insting 4 kali goresan gitu ya? Karena dia ada 8 pertek yang berderajat ganjil gitu ya. Dibutuhkan minimal 4 kali goresan pena itu didapatkan dari jumlah pertek yang berderajat ganjil tersebut gitu ya. Misalnya kita sebut K gitu ya, dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya juga ada tentang perjalanan kuda. Jadi teman-teman, kalau kuda tahu ya bagaimana langkahnya ya, berbentuk L. Nah, teman-teman, untuk permainan ini kita bisa melihat bahwa untuk papan catur 4x4 kita bisa melakukan perjalanan kuda gitu ya. Dia mengunjungi semua kotak ini gitu ya, tepat 1 kali gitu. Dan kemudian kembali ke titik semula. Nah, misalnya dari titik yang pojok sini ya, kita bisa dihubungkan dengan titik yang sebelah sini, karena dia untuk perjalanan kuda bisa dari sini ke sini gitu ya. Bisa kemana lagi? Yaitu misalnya bisa dari sini ke sini gitu ya. Kita hubung-hubungkan setiap titiknya gitu ya. Nah, kita bisa melakukan perjalanan kuda seperti ini gitu ya. Demikian juga untuk yang biduk catur yang 8x8 gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman akan melihat tidak akan ada solusi untuk biduk catur papan catur yang 5x5 dan 7x7. Itu kenapa? Nah, teman-teman, kalau misalnya mau merepresentasikan graf ini lebih lanjut gitu, kita akan berhadapan dengan yang namanya graf bipartit, di mana grafnya tersebut bisa dibagi 2 gitu ya. Nah, teman-teman, graf bipartit dengan jumlah pertek yang ganjil itu bukan merupakan graf Hamilton. Seperti itu ya. Itu tipsnya. Nah, teman-teman, itu saja dari saya untuk konsep tentang graf Euler dan graf Hamilton gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kerjakan latihan-latihannya agar teman-teman makin terbiasa gitu ya mencari trial Euler dan cycle Hamilton. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.